kita kembali lagi bersama saya di sini. Setelah lama, setelah video Nanang mereka nggak ada video lagi. pasti kangen sama Ana ini. Sekarang saya bersama tokoh muda dunia pendidikan yang malang melintang di dunia pendidikan. Ini junior saya, tapi sekarang kayaknya sudah jadi senior. Oke, Puspa, apa kabar? Baik, gimana kabarnya Bimba? Baik, sip. Thank you so much ya udah mau datang di sini ya. Pasti waktunya yang sibuk sekali ini. Nah. My pleasure, my honor. Oh, oke dah. Puspa kemarin baru nyelesain S2 ya, kalau nggak salah. Iya, kemarin baru pulang akhir tahun 2019. Bisa cerita nggak? Siswa apa, di mana, apa yang diambil itu ya? Jadi kemarin itu aku ambil S2 di Belfast, salah satu kota di Inggris, ambil MSc Educational Leadership. Jadi nama universitasnya Queen's University Belfast. Itu universitas ke-9 tertua di Inggris. Jadi sudah established. Kalau nggak salah berdirinya 1845. Jadi pas ke sana ngelihat kampusnya, ngelihat bangunannya aja udah wow, terus ngelihat tahun berdirinya, wah 100 tahun sebelum Indonesia merdeka udah ada kampus ini. Iya. Kita masih mikirin gimana caranya merdeka, mereka udah ada kampus. Banyak kawan. Iya. Berarti di sana kan bertemu dengan banyak mahasiswa dari berbagai negara ya? Exactly ya. Di kelas aku sendiri itu cukup diverse. Jadi mahasiswa internasionalnya banyak. Kita ada mahasiswa dari Afrika, ada mahasiswa dari Australia, Amerika, Europe juga banyak, Chinese juga ada. Jadi macam-macam. Enak sih pas diskusi, karena pas kita ngomongin kayak misalnya salah satu mata kuliah itu tentang kebijakan, semua ngomongin masalah negaranya. Ngomongin kebijakan di negaranya. Jadi perspektif, jadi kaya banget dengerin ini angle dari masing-masing teman-teman sih. Oke, nah itu nanti akan jadi salah satu pertanyaan ya. Masalah di negara kita ya, tapi nanti dulu. Oke, nah sekarang Puspa ini kan sangat aktif nih di dunia pendidikan. Sorry, tadi jurusannya apa? Leadership bla bla bla? Educational leadership. Educational leadership, berarti itu kalau nggak jadi kepala sekolah, jadi pemilik sekolah ya? Astungkara. Oke. Nah, bisa nggak ceritain karirnya Puspa? Kemarin sempat sama saya di satu sekolah ya, Cagi Community School, ini jadi bos saya. Oke, ayo. Oh, ini panjang banget ya, tapi menarik sih kalau dilihat ke belakang. Karena kan kalau misalnya ngelihat flashback lagi perjalanan aku dari SD, SMP, SMA itu sebenarnya aku menonjolnya di matematika. Sempat beberapa kali ikut klub mathematics, juga ikut pembinaan untuk OSN. Terus pas sudah tamat SMA itu pengennya ambil psikologi karena ngerasa sering jadi tong curhat teman-teman gitu loh. Jadi setiap teman-teman ada masalah selalu ngobrolnya ke aku gitu. Tapi sayangnya waktu itu tuh nggak dapat restu dari orang tua karena di luar kota kan, sampingnya juga biaya, dan kalau nggak salah pas bertepatan dengan gempa Jogja. Jadi makinlah disuruh mencari opsi-opsi yang ada di Bali aja gitu. Kebetulan memang nggak minat ke arah kesehatan, karena waktu itu kalau misalnya arah kesehatan pasti mikirnya udah UNED kan gitu. Kenapa? Ada apa dengan UNED? Ya kalau misalnya waktu itu aku interestnya kesehatan, mungkin aku akan pilih UNED gitu. Tapi berhubung aku waktu itu interestnya lebih ke psikologi dan UNED belum buka jurusan psikologi, jadi akhirnya yang dekat itu adalah pendidikan. Oh, Puspa asli mana? Kenapa? Puspa asli mana? Asli Singaraja. Oh, oke. Ya, lanjut ya. Cuman pas ngambil di Undiksa itu bingung lagi mau ngambil jurusan apa gitu. Karena waktu itu tuh bingungnya antara ngambil TIK, bahasa Inggris atau matematika. Nah, kalau dari hasil konsul sama orang tua sih jawabannya simpel banget. Meskipun aku mungkin background-nya lumayan kuat di matematika, tapi waktu itu bapak sempat bilang kalau kerja nggak mungkin ditanya bisa matematika nggak, pasti ditanya bisa bahasa Inggris nggak, bisa komputer nggak.
Karena aku tuh takut listrik dan kabel-kabelan. Bayangan aku TIK itu udah bener-bener semuanya tentang hardware aja, nggak kepikiran waktu itu software. Jadi akhirnya milihnya bahasa Inggris. Itu udah salah satu perjalanan yang bumping banget ya. Jadi tapi ternyata pilihan itu adalah yang terbaik ya. Ya, jadi sangat bersyukur karena sebenarnya ekosistemnya, lingkungannya, dosen-dosennya, teman-temannya itu bagus banget di jurusan pendidikan bahasa Inggris. Nah, setelah tamat jurusan pendidikan bahasa Inggris, sempat jadi tutor bahasa Inggris di Sudirman, salah satu English course di sana. Itu nggak lama, cuman sebulan. Habis itu Miss Diah kasih info ada lowongan di Canggu, cuman lowongannya itu TIK. Udah mulai mikir ini kenapa lagi ke TIK? Kalau kayak aku hindari, ternyata makin didekatkan ke sana gitu. Nah pas lowongan ICT itu akhirnya aku apply dengan beberapa supporting documents ya, karena kebetulan di SMA Negeri 1 Singaraja kan kita diajarin TIK tuh dan ada sertifikasinya gitu. Jadi ada sertifikatnya mulai dari Microsoft Word, Excel segala macam, semuanya ada sertifikatnya. Jadi itu aku pakai dokumen pendukung dan kebetulan sama ininya direkturnya langsung dilolosin gitu. Ya udah, welcome to the jungle. Jadi belajar ulang semua dari awal. Tapi kan tetap bahasa Inggris kan tetap jadi syarat utama juga kan kalau ngelamar sana waktu itu ya, kan? Bahasa Inggris udah pastinya ya syarat utama karena kan bahasa pengantar ya, bahasa pengantar di sekolah. Cuman ilmu pedagogik mengajar bahasa Inggris itu nggak kepakai karena kita yang jadinya belajar banyak. Apalagi siswanya dari berbagai macam negara dengan aksen yang beragam. Ya akhirnya belajar ulang tentang TIK, ambil sempat ikut ujian IGCSE-nya juga, training, mulai ngerasa confidence di sana. Akhirnya sama direkturnya diangkat jadi guru ICT dan kebetulan waktu itu ini masa-masa aku jadi guru ICT itu juga ada program baru dari pemerintah untuk SPK yaitu Dapodik. Jadilah aku juga belajar Dapodik waktu itu, handle 4 level dari PAUD sampai SMA sendirian. Dan karena sering rapat-rapat Dapodik itu kan mulai akrab dengan diskurs tentang policy lah, kebijakan-kebijakan, karena ngomongin kebijakan banyak hal setiap pelatihan. Akhirnya pas wakil kepala sekolah di sana udah selesai, langsung ada bukaan untuk wakil kepala sekolah, langsung dipromot. Wah. Jadi, di situ arahnya gitu. Ya. Sebenarnya ya, sih sudah digariskan sama Tuhan ya, sudah diatur ya di sini. Iya. Tapi senangnya sih ngerasa nge-explore pendidikannya jadi full banget, dari jadi asisten guru, kemudian guru, wakil kepala sekolah, terus pindah ke Jakarta dapat tanggung jawab untuk hal yang sama sebenarnya tugasnya, cuma nama jabatannya beda, nama jabatannya kepala SPK di Jakarta. Dan kebetulan itu setelah S2 ya, apa sebelum? Enggak, waktu pindah ini dari Bali ke Jakarta kan suami ambil S2 sama spesialis. Jadi kan aku resign di Bali, ikut suami ke Jakarta, terus dapat tawaran kerjaan kepala SPK, head of SPK. Dan ternyata sekolahnya punya 8 cabang. Dan itu sebenarnya kerjaan yang sama di Bali dikali 8. Iya. Luar biasa. Jadi itu saya mulai belajar banyak. Karena sering ikut meeting-meeting, terus juga ngelihat konteks 8 cabang di 8 kota ini berbeda-beda approach-nya dengan pemerintah daerahnya. Jadi mulai akrab dengan masalah-masalah policy. Itu international school juga? Ya, itu Singapore Intercultural School di Jakarta. Wow, oke. Nah, dapat beasiswa ya? Beasiswa apa itu? Enggak, yang mana maksudnya? Di S2-nya? S2-nya, nah setelah kerja di sana berapa tahun ya? Jadi 2 tahun, setelah kerja 2 tahun di sana, kepikiran untuk apply beasiswa lagi. Jadi pas sudah apply beasiswa, sempat nggak lolos LPDP, habis itu coba lagi Chevening, kebetulan jodohnya di Chevening. Baru habis itu berangkat.
resign di Jakarta, berangkat setahun. Berarti pernah mengalami kegagalan ya, tapi tidak berputus asa untuk mengulang lagi ya. Wow. Pernah, aku gagal tuh 6 kali karena nyoba dari 2012. Wow. Dan rata-rata udah sampai tahap interview. Dan tidak pernah menyerah. Euforia nggak nyerah karena ternyata percobaan ke-7 berhasil. Kalau aku nyerah mungkin aku nggak pernah berangkat. Mantap. Oke, dan nah sekarang Puspa kan kayak tadi bilang itu lebih mengenal dunia pendidikan jadinya karena dari jadi guru, jadi ya pimpinan lah gitu dan sebagainya kan. Menurut Puspa sendiri di Indonesia itu pendidikan apa sih yang sebenarnya perlu ditingkatkan lagi? Secara umum. Menarik ya. Ini menarik sebenarnya bahas mengenai pendidikan karena kan sebenarnya undang-undang Sisdiknas kita itu udah benar-benar ekstrak dari berbagai temuan lah, berbagai teori yang membahas tentang sisi bagus dari teori-teori pendidikan gitu. Cuman yang aku pikir perlu disederhanakan mungkin administrasi ya, karena di lapangan administrasi pendidikan itu sangat membebani guru-guru sehingga perhatian, mindset, energi yang tercurah itu malah lebih banyak ke administrasi ketimbang berinovasi di teaching sendiri. Padahal sebenarnya waktu yang sakral untuk pendidikan itu kan di dalam kelas, bukan di ruang guru dengan dokumen-dokumen. Jadi semua yang ada di ruang kelas itu yang seharusnya dioptimalkan, mendapat perhatian lebih banyak, baik itu dari segi delivery-nya ataupun juga dari inovasi-inovasinya gitu. Itu sih kalau menurut aku penyederhanaan administrasi. Mungkin kalau aku flashback sih, aku pas kemarin sempat S2 juga baca beberapa artikel ya, penelitian-penelitian yang membahas juga tentang administrasi pendidikan Indonesia. Ini sedikit tidaknya ternyata dipengaruhi oleh secara politis ya, dipengaruhi oleh Orde Baru. Jadi ketika masa-masa Orde Baru itu accountability itu sangat penting dan itu dibuktikan semuanya lewat administrasi yang sangat rigid. Sehingga apa yang dilakukan guru harus didokumentasikan, dilaporkan ke atasan dengan administrasi yang cukup kompleks gitu. Semua itu harus dilaporkan gitu. Sementara dengan kompleksitas yang terlalu tinggi, tuntutan yang terlalu tinggi, itu justru menurut aku membuat guru-guru malah berpikir gimana caranya supaya bisa skip itu, ngerti nggak? Jadi kayak paradoks gitu. Jadi semakin kita buat sesuatu itu sulit, orang kan mencari cara untuk membuat itu dengan cara yang mudah. Sehingga banyaklah hal-hal yang dilaporkan yang tidak sesuai dengan di lapangan gitu. Akhirnya kewajiban utama itu dilalaikan jadinya ya. Iya, jadi tingkat kepercayaan pemerintah terhadap guru itu harus ditingkatkan. Jadi maksudnya tingkat kepercayaan guru itu udah kuliah 4 tahun, kenapa sih harus ngerjain hal-hal yang sifatnya administratif dan sedetail-detailnya dilaporin gitu? Apa pemerintah nggak percaya sama guru? Atau nggak, apa ada nggak sih sistem accountability yang memang lebih manusiawi gitu loh untuk guru-guru? Karena ngurus murid di kelas aja udah benar-benar lelah kan. Setuju. Nah sekarang kan dengar-dengar, lihat-lihat sudah punya sekolah sendiri ya.